selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Strategi Pendidikan. Bapak, Ibu, dan teman-teman seangkatan yang berbahagia. Perkenalkan saya Samsinar dari kelompok 6 selaku moderator pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Samsinar, Nur Karisma, dan John Hendro akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Penjabaran Program Menjadi Kegiatan-Kegiatan Organisasi. Selaku nanti yang akan mempresentasinya yaitu Pak John Hendro. Kepada Pak John Hendro dipersilakan. Baik Bapak Ibu, izin waktunya untuk share screen. Sudah nampak Bapak Ibu? Udah. Ya. Sudah, Pak. Baik, sebelumnya Ya, saya ucapkan Pak. terima kasih kepada Bu Samsinar dan juga Bu Nur Karisma yang sudah memberikan saya Pribadi kesempatan untuk pusing aku. mempresentasikan. Kemudian terima kasih juga kepada Prof. Caska yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan dari materi yang sudah kami kumpulkan dalam hal ini dengan judul Penjabaran Program Menjadi Kegiatan-Kegiatan Organisasi pada mata kuliah Perencanaan Strategis Pendidikan. Adapun kami dari kelompok 6 dengan anggota Bu Samsinar, kemudian saya sendiri John Hendro dan kemudian Bu Nur Karisma. Adapun yang menjadi latar belakang dari judul yang kami angkat ini ialah perencanaan strategis dalam dunia pendidikan merupakan landasan utama dalam mencapai efektivitas organisasi. Sebuah rencana strategis tidak hanya cukup berisi visi, misi, dan tujuan, tetapi perlu dijabarkan ke dalam kegiatan operasional yang konkret dan terukur agar strategi tidak terhenti pada tataran dokumen dan dokumen administratif. Salah satu permasalahan yang sering muncul di lembaga pendidikan ialah terputusnya hubungan antara perencanaan strategis dan pelaksanaan program di lapangan. Banyak program yang ideal secara konseptual, namun gagal diimplementasikan karena tidak dijabarkan menjadi kegiatan yang sistematis dan memiliki indikator keberhasilan. Sehingga kami dapat menjadikan mengumpulkan menjadi rumusan dan tujuan di mana kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan dapat disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar unit kerja serta rendahnya kapasitas perencanaan dalam mengoperasionalkan kebijakan strategis. Proses penjabaran dalam Proses penjabaran program menjadi kegiatan memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara visi, organisasi, dan pelaksanaan nyata di lapangan. Penjabaran program bukan hanya langkah administratif, melainkan instrumen utama dalam menjamin keterpaduan antara rencana dan pelaksanaan, di mana dapat menjelaskan konsep, prinsip, dan tahapan penjabaran program kegiatan dalam konteks manajemen strategis pendidikan, serta memberikan contoh implementasi di lembaga pendidikan itu sendiri. Pengertian Pengertian peranan penjabaran program kegiatan. Program dalam organisasi pendidikan diartikan sebagai serangkaian rencana strategis yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Program menjadi penghubung antara visi misi lembaga dengan tindakan di tingkat operasional. Program berfungsi sebagai peta strategis, sedangkan kegiatan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan tujuan organisasi. Kegiatan merupakan Kegiatan merupakan bentuk konkret dari program yang dilakukan oleh individu atau unit kerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam kerangka logic model, program menempati posisi intermediate outcome, sementara kegiatan termasuk dalam input dan proses. Oleh sebab itu, kegiatan harus disusun secara terukur, realistis, serta didukung sumber daya yang memadai agar pelaksanaan program berjalan efektif. Penjabaran program berperan penting dalam menjamin efektivitas manajemen strategis pendidikan. Pertama, sebagai alat koordinasi antar unit kerja agar setiap peragaan organisasi memahami kontribusinya terhadap tujuan bersama. Kemudian penjabaran program memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga pendidikan. Setiap kegiatan yang terdokumentasi menunjukkan tanggung jawab moral, kemudian administrasi terhadap publik. Proses ini juga berfungsi sebagai sarana organisasi learning untuk menemukan dan menyesuaikan best practice dalam pengelolaan program pendidikan di masa depan.
Hasil dan manfaat. Penjabaran program yang baik memperkuat keterkaitan antara visi misi lembaga dan dengan pelaksanaan nyata. Misal, visi sekolah yang menghasilkan lulusan unggul dan berkarakter dapat diwujudkan melalui kegiatan pembinaan karakter, kemudian penguatan literasi, dan pengembangan kurikulum berbasis nilai. Proses ini juga mendorong budaya organisasi yang adaptif dan berpartisipatif, di mana guru dan tenaga kependidikan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Melalui penjabaran yang sistematis, lembaga dapat menetapkan indikator keberhasilan yang terukur, kemudian misalnya peningkatan hasil belajar siswa atau peningkatan akreditasi sekolah, juga rapor satuan pendidikan. Contoh implementasi. Jadi di sini ada beberapa implementasi umum Bapak Ibu yang sudah kami dapatkan. Nanti setelah ini kemungkinan akan dijabarkan masing-masing juga oleh Bu Samsinar dan Bu Nur Karisma, beberapa program yang ada di sekolah mereka yang sudah dilaksanakan. Contoh implementasinya, penjabaran program pada gerakan literasi sekolah atau GLS. Program nasional ini dijabarkan dalam kegiatan seperti pembentukan tim literasi, penyediaan pojok baca, kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran, kemudian implementasi kegiatan tersebut Terima terbukti kasih, Pak. meningkatkan minat baca Oh, siswa secara ada, signifikan. ada tanda tangan. Program pengembangan kompetensi Ya. guru dijalankan oleh kementerian yang kita ketahui bersama seperti eh, kita gunakan di apa ya di GTK ya. Ya ada tuh aplikasinya Bapak Ibu. Kemudian program ini meliputi kegiatan pelatihan berbasis lesson studi, kemudian workshop kurikulum Merdeka Belajar. Kalau sekarang lebih fokusnya ke pembelajaran mendalam, kemudian penggunaan media digital dan pembelajaran. Kegiatan tersebut meningkatkan efektivitas pengajaran serta keterampilan reflektif guru. Kemudian untuk yang di SMK yang di sekolah saya sendiri Bapak Ibu itu ada program guru tamu di mana kita mengundang beberapa pakar dari perusahaan yang dapat menjelaskan atau eh, menginformasikan tentang bagaimana yang terbaru yang digunakan di perusahaan. Ini sama dengan bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki bidang kompetensi yang sama untuk di SMK. Tahapan penyusunan itu mulai dari yang pertama mengidentifikasi tujuan strategis yaitu menetapkan sasaran dari lembaga itu sendiri, kemudian penetapan program utama sebagai payung kebijakan jangka menengah untuk mendukung tujuan strategis. Kemudian perincian kegiatan operasional berupa rencana tindakan yang konkret dengan alokasi sumber daya, waktu, dan tanggung jawab yang jelas. Ini termasuk biaya ya Bapak Ibu. Kemudian penentuan indikator kinerja untuk mengukur capaian secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai prinsip model logik. Kemudian di akhirnya tentu memonitoring dan mengevaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan dan rencana strategis itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan, penjabaran program menjadi kegiatan merupakan elemen kunci dalam manajemen strategis pendidikan karena berfungsi menjembatani antara perencanaan strategis dan pelaksanaan operasional di lembaga masing-masing. Melalui proses yang sistematis dan berbasis logic model, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki Lagi, kontribusi ya, lagi nyata terhadap presentasi kelompok. pencapaian visi dan misi organisasi. Tahapan yang mencakup identifikasi tujuan, penetapan program, Ada, perincian kegiatan, kan? penentuan indikator kinerja, serta evaluasi berkelanjutan menjadikan lembaga lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Mungkin sekian presentasi dari saya. Akan ada setelah ini sharing Bapak Ibu dari rekan saya dari Bu Nur Karisma dan Bu Samsinar tentang beberapa program yang sudah diimplementasikan di sekolah masing-masing. Kepada Bu Samsinar dan Bu Nur Karisma dipersilakan. Terima kasih. Eh, Baik, terima kasih kepada Pak John yang sudah mempresentasikan hasil makalah kami. Bagaimana, Prof? Apakah dilanjutkan atau kita minta masukan dan apa dari kawan-kawan atau dari Prof langsung? Masih mute, Prof. Ya, tadi katanya mau ada tambahan Oh gitu. paparan. Silakan tolong Boleh, tambahkan Prof. dulu. Baik, Prof. Ya, Baik, tambahan dari saya karena berkaitan dengan penjabaran program menjadi kegiatan organisasi, khususnya di SDN 147 Pekanbaru, beberapa program sebagai tambahan yang
telah dilaksanakan di SDN 147 Pekanbaru. Yang pertama itu yaitu program peningkatan mutu pembelajaran. Nah, tujuan program ini yaitu meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik melalui pembelajaran aktif, kreatif, dan berbasis digital. Adapun contoh kegiatannya yaitu mengadakan pelatihan atau workshop, Prof, yaitu pembelajaran mendalam sesuai dengan kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka yang berbasis deep learning. Itu di sekolah diadakan dalam 1 bulan itu minimal 2 kali pertemuan setiap Sabtu dan dilaksanakan di organisasi Kombel. Itu salah satu contoh program peningkatan mutu pembelajaran. Yang kedua, kegiatannya masih di bidang peningkatan mutu pembelajaran, yaitu melaksanakan kegiatan supervisi terjadwal setiap tahunnya. Nah, kemudian ada juga kegiatan pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran digital, Prof. Karena di sekolah juga memiliki beberapa teknologi media digital seperti Chromebook, kemudian ada yang media terbaru yang apa oleh eh, Menteri Pendidikan berupa interaktif flat panel itu juga sudah kami laksanakan juga kegiatan pembelajarannya dan dibuat terjadwal. Jadi dimasukkan dalam jadwal pembelajaran atau modul ajar. Kemudian program yang kedua di bidang penguatan karakter dan disiplin siswa. Tujuannya untuk menumbuhkan karakter dari peserta didik untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Contoh kegiatannya yaitu kegiatan apel pagi setiap Senin. Kemudian di hari Jumat kami juga mengadakan kegiatan imtak. Dan hari Kamis kami juga mengadakan literasi pagi. Kemudian hari Sabtu ada namanya Sabtu Sehat, Prof, yaitu senam bersama. Kemudian juga secara berkala, kadang sekali sebulan kami mengadakan mendatangkan narasumber-narasumber yang bisa meningkatkan karakter dan disiplin siswa. Contohnya narasumber kemarin dari orang tua murid yang bekerja di Kamtibmas kami datangkan untuk memberikan penyuluhan tentang bullying, Prof. Itu contoh-contoh kegiatan, program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, khususnya di SD saya, SDN 147 Pekanbaru. Kemudian ada juga program sekolah ramah anak dan kelas idaman. Ini tujuan programnya yaitu mewujudkan lingkungan belajar yang aman, bersih, nyaman, dan inklusif bagi semua siswa. Adapun kegiatannya ada program kelas indah, bersih, dan nyaman. Ini bentuknya kami lombakan, Prof. Sekali setahun kami melombakan kelas-kelas bersih, indah, dan nyaman. Kemudian juga ada beberapa kegiatan sosialisasi, pelatihan sekolah ramah anak bagi guru dan juga siswa. Tuh, seperti itu contohnya, Prof. Mungkin dari Bu Risma bisa menambahkan contoh program dan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah Bu Risma. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Samsinar. Izin Prof, saya Ya. menambahkan menyampaikan beberapa program yang sudah terlaksana di sekolah saya yaitu SMA Negeri 3 Siak Hulu. Yang pertama itu ada gerakan literasi sekolah di mana ini keterkaitannya dengan visi sekolah yaitu mewujudkan peserta didik yang gemar membaca. Maka kami membuat program eh, gerakan literasi sekolah dengan kegiatan-kegiatan itu pada setiap hari Selasa dan Rabu itu ada kegiatan literasi membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, itu setiap hari Selasa dan Rabu. Nah, itu juga dibagi untuk setiap hari Selasa, itu literasinya kami lebih kepada non-fiksi, sedangkan hari Rabu itu lebih kepada membaca seperti yang Muslim Al-Quran
Kalau yang non-Muslim itu membaca Alkitabnya masing-masing. Kemudian di sudut setiap kelas itu juga ada eh, pojok baca. Kemudian kami juga ada lomba resensi buku. Setiap semester ini adalah bentuk dari setiap 15 menit membaca setiap hari Selasa dan Rabu itu Bapak Ibu dibuatkan resensinya dan itu diperlombakan di setiap semester diumumkan kemudian eh, itu diadakan setiap semester dan diumumkan setiap pembagian rapor. Kemudian eh, ada program untuk pengembangan kompetensi guru profesional, itu juga dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan seperti workshop yang dilakukan biasanya di awal tahun ajaran. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan Kombel, itu kemarin kami sempat melakukan rutin setiap bulannya. Kemudian kami juga ada kegiatan kelas berbagi praktik baik antar guru, teacher sharing gitu di setiap 2 bulan sekali itu diadakan. Kemudian program penguatan kompetensi siswa dengan kegiatan-kegiatan seperti bimbingan olimpiade untuk siswa-siswa yang berprestasi atau ingin melakukan mengikuti perlombaan olimpiade itu dilakukan dengan membuatkan ekskul-ekskul bimbingan olimpiade. Kemudian kami juga ada program mentoring belajar oleh tutor sebaya. Itu juga dilakukan minimal setiap bulan, sebulan sekali. Kemudian kelas motivasi dan pengembangan diri leadership training itu biasa dilakukan setiap awal semester, setiap pembentukan OSIS. Kemudian kami juga ada lomba karya atau pameran hasil belajar siswa. Ini biasanya setelah sekarang itu ada kegiatan kalau kemarin P5, kalau sekarang itu project atau co-curricular Curriculum. itu setahun sekali. Kemudian untuk program yang telah terlaksana juga ada program berbudaya lingkungan sehat. Nah, itu dengan kegiatan-kegiatan seperti eh, kami setiap 2 minggu sekali itu melakukan kegiatan gotong royong, ya, namanya Jumat Bersih dan penataan taman sekolah, kemudian program bank sampah, daur ulang, kemudian lomba kelas terbersih itu dilakukan setiap bulannya. Nah, mungkin itu beberapa program yang telah terlaksana di sekolah saya. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, baik Bu Karisma atas penjabaran dari program-program sekolahnya. Selanjutnya kami minta kepada Prof yang ingin menambahkan atau kepada teman-teman yang lain yang juga mungkin mau menjabarkan program-program yang ada di sekolah atau tempat bertugasnya masing-masing dipersilakan. Oke, saya dulu ya. Boleh Prof, silakan Prof. Ya, pertama kelompok ini materi yang disampaikan itu menurut saya menguasai tentang materi yang akan disampaikan. Terima kasih, Prof. Eh, ada hal yang ada kata kunci tadi pada paparan itu. Mudah-mudahan yang lain juga memahami itu bahwa di situ kalau program eh, ininya itu kalau program tanggung jawabnya itu outcome-nya tadi. Tetapi kalau kegiatan yaitu output dan proses. Nah, tadi ada paparan. Nah, itu memang memang benar seperti itu. Kalau kalau program ya makanya kelompok ini kelompok program atau kelompok kegiatan ini? Kelompok kegiatan ya. Ya, penjabaran program menjadi Iya, iya, kegiatan. iya, kegiatan. Nah, jadi di situ bedanya. Jadi kalau kelompok program
yaitu outcome. Masih program. Nah, tetapi kalau ini kegiatan, yaitu output dan proses. Nah, kalau di level dinas, program itu yang bertanggung jawabnya kepala dinas. Kepala dinasnya yang bertanggung jawab tentang program. Tetapi kalau kegiatan yang bertanggung jawab adalah kalau di bawah kepala dinas itu sekarang apa namanya? Kasub atau Subdin Kabit, atau apa? kabit, Prof. Kabit, Kabid ya, kabit, Prof. kabid. Ya, kabid. Jadi yang bertanggung jawab kegiatan-kegiatan itu kabitnya. Jadi kabit bertanggung jawab tentang output dari kegiatan yang dia laksanakan dan prosesnya. Prosesnya itu kabit. Nah, untuk sekolah, kalau program yang bertanggung jawab adalah kepala sekolahnya. Nah, tetapi kalau kegiatan dan proses yang bertanggung jawab langsung maksudnya, ya semua kepala sekolah, tapi yang bertanggung jawab langsung adalah Tim. wakil kepala sekolahnya. Jadi wakil kepala sekolah akademik atau ya akademik atau apa namanya, ya bertanggung jawab tentang kegiatan-kegiatan baik output maupun prosesnya begitu. Nah, kalau yang di bawahnya membantu lah, misalnya tim-tim ad hoc ya, tim-tim ad hoc, misalnya bagian akademik pada ujian pada semester ini, misalnya dibentuk panitia, ketuanya siapa, dan itu tim-tim ad hoc. Nah, seperti itu. Lalu ada hal yang menarik tadi tambahan dari Ibu Nur Samsi. Iya, apa Prof? Ya, Bu Nur Samsi ada tambahan bahwa Samsi. itu tentang bullying. Nah, ada berita hari ini bahwa di Korea Selatan itu penerimaan perguruan tinggi ada 50 siswa baru gitu, mahasiswa baru dikeluarkan karena di terekam siswa itu terjadi kegiatan bullying pada waktu di SMA-nya gitu. Nah, mungkin itu menjadi perhatian bagi kita semua ya. Nah, itu kan di Korea Selatan. Mungkin juga di Indonesia juga akan seperti itu karena bullying itu merupakan isu bersama ya, isu bersama dunia tentang bullying itu. Nah, jadi di Korea Selatan ada 50. Jadi dia secara akademik siswa itu sudah diterima, tetapi dilihat dari rekam jejaknya pernah terjadi eh, kegiatan bullying pada waktu di sekolahnya gitu. Nah, itu menjadi perhatian kita bersama bahwa bullying itu eh, merupakan hal yang menjadi concern seluruh eh, seluruh orang yang terlibat di dunia pendidikan. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dengan materi yang dipaparkan pada hari ini, yang lain pun dan termasuk juga yang memaparkan mengerti dari yang dipaparkannya, jangan sampai tidak mengerti gitu. Mengapa? Sekarang kan teknologi udah canggih. Nah, saya cerita 5 tahun yang lalu ngajar di kelas-kelas ini juga eh, materinya aja yang disampaikan ngawur gitu. Kalau kalau ini udah pas sesuai dengan yang diharapkan terus panduan yang harus disampaikan. Nah, kalau yang dulu, nah mungkin dulu belum secanggih sekarang. Sekarang itu ada AI, jadi bisa aja materi-materi itu diambil atau dibuatkan oleh AI sehingga tidak ngawur gitu. Nah, waktu itu mungkin tidak begitu maraknya penggunaan AI ya, sehingga
materi saja, materi tentang, ya sekarang kan materi tentang penjabaran program menjadi kegiatan. Jadi isinya kemana-mana gitu. Yang tukang ceramah eh, menjelaskan ceramah, apalagi sekarang Jumat kan, mungkin siang mau jadi Nah, khotib, itulah yang disampaikannya. Hitung-hitung mungkin menghafalkan untuk ceramah khotib di masjid gitu. Itu dia yang disampaikannya. Nah kalau sekarang udah enggak. Nah itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya memang Bapak Ibu menguasai tentang tema-tema materi yang disampaikan. Yang kedua, mungkin karena sekarang teknologi kan sudah begitu banyak. Jadi kalau ada keraguan, ya tanya. Nah, jadi tanyanya nggak perlu ke dosennya. Jangan-jangan dosennya nggak tahu gitu. Itu. Atau murid itu kalau bertanya sekarang bukan ke gurunya. Gurunya nanti marah-marah gitu. Nanya ke AI. Keluarlah jawabannya. Apapun. Termasuk ibu-ibu yang asam urat mau nanya ke siapa gitu. Tanya ke AI. Ada tuh dosisnya ini, eh, dan lain sebagainya. Ya. Jadi semua permasalahan yang ada di sekitar kita, bisa dijawab eh, oleh AI. sekarang yang paling paling mudah nanya ke AI. Yang paling mudah ya, yang paling mudah jawabannya cepat gitu, tidak banyak alasan gitu. Yang penting, yang penting pertanyaannya pas. Nah makanya sekarang ada algoritma. Algoritma itu kan sebenarnya definisinya kan, algoritma itu memberikan instruksi secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu kan. Nah, jadi dalam setiap aktivitas ada algoritmanya. Nah, untuk menggunakan AI, nah ada algoritmanya. Nah, harus memahami pertanyaan-pertanyaan. Kan instruksi-instruksi kan? Instruksi-instruksi. Kalau instruksinya pas, nanti jawabannya pas Ah, sesuai dengan yang diinginkan oleh kita. Tetapi kalau instruksinya, algoritmanya itu eh, tidak jelas, jawabannya juga tidak jelas dan mungkin salah. Yang dimaksud eh, pertanyaan itu, yang dimaksud instruksi-instruksi. Nah, jadi istilahnya kan sekarang algoritma algoritma. gitu. Begitu Bapak Ibu. Tetapi sekarang karena forum diskusi, silahkan yang lain juga, jangan cuma menonton ikut tampil ini. Sudah diambil gambarnya Pak Abdullah? Udah ya? Nah, kirimkan ke grup. Ya, sudah, Prof. Ya, oke. Ya, silakan. Ada yang mau berkomentar? Baik, terima kasih Prof atas masukannya. Eh, Sekarang kami minta kepada kawan-kawan dari kelompok lain untuk memberikan contoh mungkin program-program dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolahnya. Dipersilakan. Ya, di situ ada Bu Indah ya. Bu Indah, kami persilakan untuk memberikan masukan, tambahan contoh program ataupun kegiatan. Nanti Bu Marlinda ya, Bu. Bu Indah dulu. Oke, terima kasih Bu. Salam sinar. Baiklah, selamat pagi Prof. Selamat pagi Ya. teman-teman. Eh, pada kesempatan kali ini saya belum sampai pada tahap berbagi. Saya mungkin hanya ingin kejelasan mengenai eh, sedikit hal yang saya tidak pahami ketika penyampaian dari kelompok 6 tadi mengenai program yang dijabarkan menjadi kegiatan. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai Renstra. Penyusunan, bagaimana menyusun Renstra seperti itu ya teman-teman ya. Eh, ada kekeliruan mungkin yang pada diri saya sendiri yang saya rasakan adalah tadi ketika Bu Samsinan memberikan contoh, itu contohnya adalah yang pertama program peningkatan mutu pembelajaran. Di sana Bu Samsinar mengatakan itu adalah program gitu. Di dalam penangkapan saya sebelumnya, contoh itu merupakan Renstra.
programnya itu mungkin lebih detail sedikit mutu pembelajaran, misalnya peningkatan program peningkatan mutu pembelajaran berbasis digital misalnya seperti itu, baru diturunkan menjadi kegiatan. Jadi dia seperti bertingkat umum. Peta pertamanya umum, ketika di rensranya adalah peningkatan mutu pembelajaran. Kemudian kalau pemikiran saya itu diturunkan lagi menjadi dalam bentuk program yang lebih sedikit lebih spesifik. Mutu pembelajaran di mana? Mutu pembelajaran di basis digital, berbasis digital. Kemudian diturunkanlah apa saja kegiatan-kegiatan yang untuk mewujudkan program tadi. Nah, mungkin Prof bisa bantu untuk meluruskan kekeliruan ini ya dalam pemikiran saya sendiri ini Prof, supaya nanti ketika kami kelompok 7 menyajikan itu bisa kami tarik detail dari renstranya Prof, sehingga sampai ke indikatornya seperti itu. Terima kasih. Oke, Ibu Samsiar mau merespon? Prof aja lah, Prof. Eh, kok profil? Nah, Ya, kayak kelompok ini dulu merespon. Jadi begini, jadi eh, diingatkan bahwa perencanaan strategis itu eh, ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya. Kalau perencanaan strategis, misalnya dinas, mungkin mutu itu mutu itu bisa bisa jadi program peningkatan mutu. Tetapi dalam konteks sekolah bisa lebih spesifik lebih lagi titik. di bawahnya mutu itu. Jadi gitu. Jadi dalam menyusun Renstra, jangan lupa posisinya Renstra untuk apa. Yang nasional tentu berbeda lagi karena nasional tentu kalau program itu kan mungkin kalau dari nasional sekarang ada Asta Cita dari Presiden gitu. Ada Asta Cita itu jadi berarti Asta itu ada Kapan? 8 program-program utama dari Presiden. Lalu Menteri itu menurunkan ya diturunkan dari 8 program itu untuk bidang kementerian apa seperti itu. Lalu diturunkan lagi ke dinas. Nah, kalau kalau dinas tentu program-program dari bupati atau wali kotanya atau gubernurnya ya, kalau dinas. Nah, itu mengacunya ke situ. Tetapi kalau kalau sekolah yang mengacunya dari dinas di samping dalam dalam suatu instansi itu apa yang disebut dengan mandat. Nah, itu ada kaitannya, mandat. Jadi dalam Renstra itu ada istilah mandat. Nah, mandat itu di SD berbeda mandatnya untuk SMA, untuk perguruan tinggi, untuk sekolah kejuruan, untuk sekolah yang berbasis agama, mandatnya berbeda-beda. Tentu dalam menyusun Renstra, ya tidak serta-merta harus sama. Ya dikaitkan dengan mandat yang dimiliki oleh instansi itu. Nah, gimana mandat itu kita tahu gitu ya? Gimana mandat itu kita tahu? Mandat suatu institusi ya tentu diatur kalau di perguruan tinggi itu ada statuta statuta itu mengatur bagian-bagian itu harus mengerjakan sesuai dengan mandatnya atau di birokrasi misalnya dinas itu istilahnya dikenal dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Itu harus disesuaikan dengan tupoksinya. Pada saat ngomong mutu pendidikan, ya di level mana? Di level mana dan tupoksi siapa? Gitu. Nah, sehingga eh, Renstra itu kompleks juga
Tetapi kalau kita spesifik, misalnya renstrannya SD negeri siapa gitu, ya tentu spesifik disesuaikan. Mutu pendidikan ya merupakan isu sama-sama lah mutu pendidikan. Tapi mutu pendidikan itu perlu dijabarkan lagi. Yang dimaksud mutu pendidikan itu apanya gitu. Begitu. Lalu dikaitkan dengan tupoksi atau mandat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi bisa saja tadi pada saat kelompok ini tentang mutu pendidikan tadi menguraikan itu Iya, itu ada kegiatan. program. Tetapi Ibu tadi, Ibu siapa namanya? Ibu Bu Indah ya? Indah. Ya, Bu Ibu Indah. Indah, kok programnya itu? Ya mungkin pada saat mutu yang dimaksud oleh kelompok ini, dia mencontoh untuk restorannya dinas. Nah, pemahaman Ibu Indah, ini harus spesifik karena dalam dalam pikirannya ya untuk sekolah gitu, jangan untuk dinas. Jadi istilah mutu pendidikan, peningkatan mutu pendidikan itu Masuk letaknya di umum. mana gitu, di registrasi apa gitu. Begitu kalau menurut saya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain juga berpendapat, misalnya Ibu Dina ini dari tadi ini mau nyomong, silahkan juga. Ibu Dina Olensia Tani. Oke, terima kasih, Prof. Ya, Ah, ada kawan-kawan yang ingin menambahkan untuk lebih mencerahkan Bu Indah lagi tentang Ya. yang dimaksud, mungkin pengennya secara spesifik ya Bu Indah. Iya, karena kan kami kan di kelompok 7 nanti menjelaskan indikatornya kan, ya, Prof. Jadi kan kami kalau bisa itu menggambarkan renstra yang ada di sekolahnya seperti apa, kemudian dianalisis dengan SWOT-nya, lalu turunlah dia ke dalam dalam program terlebih dahulu, lalu dijabarkan menjadi kegiatan. Nah, apa indikator keberhasilannya? Maksud kami mau ya, menyampaikan seperti itu sehingga garis ya, kemarin itu memperhatikan dan mencatat gitu kan, Prof. Supaya nanti bisa ya, ditarik satu benang lurus kesimpulannya ya, ya. cuma ini seperti itu. Oke. Baik, Silakan yang lain. Nah, sepertinya tadi Bu Marlinda mau menyampaikan atau mau bertanya. Silakan Bu Marlinda, bentar ya Pak Oh Abdul. iya, Ibu Tadi Bu Marlinda, ya, Marlinda ya, udah ya. Tadi udah, men- Ibu Marlinda dulu ya. Tadi Ya, udah. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini mungkin sambung menyambung juga dengan pertanyaan Bu Indah tadi. Sebenarnya penjabaran program strategis ini tentu oleh kelompok penyaji mereka sudah punya program. Namun terkadang mungkin kita Terlalu terkadang umum. lupa bahwa dalam setiap program itu kan kita membuat sebuah program itu pasti tidak terlepas apa dari visi misi sekolah kan seperti itu. eh, mungkin kadang-kadang kita ini selalu, mungkin saya sendiri lah, membuat sebuah program itu kadang di administrasinya yang kurang. Misalnya kita membuat program itu sebenarnya kata Bu Indah itu kita harus membuat apa programnya, apa kegiatannya, mungkin kan apa indikator keberhasilannya. Itu harus dibuat di awal juga itu target kita kan seperti itu. Kemudian bagaimana bisa seandainya nanti udah berjalan evaluasinya seperti apa, refleksinya seperti apa. Mungkin di sini yang kita terkadang belum melaksanakannya belum maksimal sehingga apa yang menjadi penjabaran program itu tidak tergambar dengan jelas karena kebanyakan kita sering buat program tapi indikator keberhasilannya atau kita seharusnya kan menyusun dulu sebuah program, kemudian indikatornya apa, semuanya itu harus lengkap. Terkadang kita Ya, melaksanakan sebuah program, melaksanakan dulu, gitu kadang Prof. Kebanyakan seperti Administrasinya itu kan. belakang. Nanti target-targetnya belum dibicarakan gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi eh, harus dipahami kita bersama dan dipikirkan itu menjadi kelemahan kita dan mungkin itu akhirnya tadi juga kelompok Bu Samsinar kan sebagai penjabaran program juga belum menunjukkan mana yang menjadi
indikatornya. Kalau kegiatannya sudah, contoh program ada, kegiatannya apa sudah ada tentunya. Kemudian bagaimana indikator dan mengevaluasinya itu kan belum dijelaskan apakah mungkin nanti di kelompok Bu Ida. Jadi saya tadi inginnya pertanyaannya itu sebenarnya apa sih program-program yang sudah disajikan oleh kelompok penyaji, indikatornya seperti apa? Karena mereka melaksanakannya bukan baru sebulan 2 bulan, mungkin sudah bertahun. Kemudian selama ini sudah mengevaluasi apa program itu dan indikatornya udah dipahami oleh semua warga sekolah. Seperti itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Bu Linda atas tambahan penjelasannya. Kita lanjut ke Pak Abdullah. Silakan memberikan tambahannya, penjelasannya tentang masih seputar pertanyaan Bu Indah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik pagi ini terkait dengan penjabaran eh, Restra dan program. Kalau dalam pandangan saya tidak menyalahkan apa yang disampaikan oleh kelompok Bu Samsinar. Kemudian tidak juga menyalahkan apa yang disampaikan oleh Bu Indah. Karena kalau kita lihat di program Restra itu ya Prof, bahwa kalau Restra itu lebih cenderung ke strategic goal. Jadi kalau mutu pembelajaran itu memang masuk ke strategic goal, tetapi juga masuk ke pelaksanaan kegiatan. Nah, cuman bedanya tadi kalau strategi goal kan dia secara umum, misalnya kepuasan siswa, tingkat kepuasan siswa, kemudian tingkat keterlibatan guru dalam pelatihan. Nah, cuman kalau di kegiatan memang namanya tetap peningkatan mutu ya, karena peningkatan mutu itu bisa untuk siswa, bisa untuk guru gitu. Nah, cuman kalau untuk peningkatan mutu, saya sudah setuju dengan kelompok Bu Sam bahwa nanti, oh ya, peningkatan gurunya ini pelatihan workshop pembelajaran mendalam, kemudian workshop kurikulum berbasis cinta misalnya. Nah, itu kan sudah betul-betul menunjukkan bahwa jadi sebetulnya namanya sama, Prof. Namanya memang sama-sama peningkatan mutu ya, peningkatan mutu memang sama namanya. Cuman di tujuannya saja. Kalau yang untuk Restra itu strategic goal, kalau ini memang di kegiatannya yang dijabarkan seperti dari kelompok 6. Sebetulnya kalau saya lihat yang Restra kebetulan di kami di Kemenak ini akan nyusun Restra untuk ini ya, untuk 5 tahun berikutnya itu memang seperti itu. Cuman terletak di konteksnya saja gitu. Tetapi ketika tadi Bu Indah bilang, oh ya, kenapa tidak langsung dibuat? Itu nanti di rencana tahunannya. Misalnya mutu pembelajaran, oh nanti saya ingin peningkatan speaking siswa. Nah, itu kan mutu juga gitu. Kemudian saya ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang non-akademik, misalnya untuk speech gitu. Nah itu, jadi kalau menurut saya dari Restra yang saya baca gitu, turunan dari Kementerian Agama itu, kemudian kita jabarkan ke satuan pendidikan itu sepertinya namanya sama tapi konteksnya yang berbeda. Itu menurut pendapat saya, Prof. Tidak apa-apa ya berpendapat dengan sedikit sudut pandang berbeda ya, Prof. Baik, silakan. Terima Ya, kasih. Ya, terima kasih Pak Abdullah. Itu penjelasan dari Pak Abdullah. Barangkali Bu Indah masih mau Ya. berkomentar. Terima kasih Bu Samsinar, luar biasa sekali teman-teman pencerahannya ya. Apalagi ini didengar dari orang-orang yang Kurikulum. berkecimpung memang memang mereka itu sudah melihat renstra sekolah gitu kan, seperti Pak Abdullah ini beliau kan wakil, kemudian seperti Bu Samsinar beliau kan kepala sekolah gitu. Jadi renstra sekolah mereka memang sudah melihat kemudian apa sih yang diturunkan menjadi program-program dari renstra tersebut dan di pembuatannya mungkin seperti yang dikatakan Prof tadi itu uh, mandatnya dari mana gitu, dia melihat mandatnya dari mana gitu, apakah dari dinas ya kan, mandat dari dinas atau seperti Pak Abdullah dari Kementerian Agama ya Pak ya, yang diturunkan ke Depak gitu ya, ke seperti itu ya, ya. Nah, eh, permasalahannya di sekolah adalah saya memang tidak, saya status adalah guru biasa gitu, kemudian memang menjabat sebagai kepala perpustakaan. Sebetulnya kami eh, tidak pernah melihat renstra sekolah dan tidak tahu apakah sekolah itu memiliki renstra atau tidak. Yang pasti ada memang program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah.
pada satu kesempatan tahun lalu juga saya itu diikutsertakan dalam penyusunan RKT sekolah karena waktu itu semuanya sekolah itu diminta membuat RKT berdasarkan lapor pendidikan, hasil lapor pendidikan. Nah, yang di situ saya lihat adalah program yang dituangkan menjadi kegiatan-kegiatannya dipecah menjadi kegiatan-kegiatan gitu. Peningkatan mutu gitu. Kemudian peningkatan mutu berbasis teknologi misalnya gitu. Itu nanti apa sih programnya? Kemudian langsung kepada kami misalnya gitu di perpustakaan. Peningkatan mutu perpustakaan melalui nah itu programnya. Lalu pecahannya adalah kegiatannya misalnya adanya perlombaan baca gitu misalnya dan sebagainya. Nah, ini saya hanya ingin sebenarnya meluruskan saja eh, supaya nanti ketika kami menampilkan di kelompok 7 kami ini tidak salah menampilkannya seperti itu. Eh, Mencari benar salahnya penyusunan Renstra itu benar seperti yang kata Prof. Tadi kita lihat dari mananya dulu gitu kan. Renstra mana yang diikutinnya. Nah, yang saya ingin mungkin kelompok dari Bu Samsinar ini bisa menyajikan satu contoh dari Renstranya, kemudian mungkin di, diturunkannya seperti apa hingga penjabarannya sampai ke kegiatan. Karena tadi itu potongannya hanya dari program ke kegiatan. Renstra di atasnya apa? Supaya saya bisa tahu nih bedanya renstranya, programnya, kemudian kegiatannya. Nanti saya tinggal menyambung di kelompok 7, ini loh indikatornya. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu gitu. Karena bagi saya penting sebagai kelompok penutup untuk mencari eh, benang merah di antara semua presentasi kita dari kelompok 1 hingga kelompok 6 dan disajikan ulang di kelompok 7. Begitu teman-teman, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indah. Bagi teman-teman yang lain, Bu Diana Olen, Sia yang sebagai Kepala SMP, Anda mau menambahkan? Ya, ada tambahan gini. Eh, ada istilah-istilah yang misleading dan pengertiannya bisa dipahami berbeda gitu ya. Misal pada saat ngomong Renstra, Renstra itu kan perencanaan strategis. Nah, perencanaan strategis itu ada macam-macam bentuknya. Satu, misalnya visi misi itu perencanaan strategis juga. Itu. Jadi supaya jangan misleading itu. Program kalau program perencanaan strategis juga. Kegiatan perencanaan strategis juga. Tapi ada tingkatan-tingkatannya. Supaya jangan misleading pada saat ngomong perencanaan strategis atau Renstra dengan di dengan program gitu. Nah, nanti maksudnya apa gitu. Maksudnya apa ini? Jadi gitu ya. Jadi dari awal bahwa perencanaan strategis itu bentuknya itu ada macam-macam, yaitu pertama visi misi. Nah, pada saat ngomong visi misi itu kan cuma satu kalimat tuh, visi itu satu kalimat. Itu juga merupakan renstra. Misi, misi juga merupakan renstra. Strategi juga merupakan renstra. Program merupakan renstra juga. Kegiatan, renstra juga. Indikator keberhasilan, renstra juga. Cuman ada mana yang lebih tinggi gitu. Yang lebih tinggi tentu visi misi. Visi yang lebih tinggi. Karena visi itu kaitannya dengan mandat yang diberikan. Kalau Pak Abdullah diberi mandat jadi kepala sekolah oleh dinasnya, itu mandat diberikan oleh berarti harus membuat visi pada saat setelah diberi mandat.
Nah, apakah harus berbeda? Tidak perlu juga. Bisa sama, bisa direview yang lama itu. Misalnya yang lama kan sudah ada. Kepala sekolah sebelumnya kan udah punya visi juga. Nah, kalau masih relevan, ya dilanjutkan. Tetapi kalau ada penguatan-penguatan, perlu direvisi, boleh aja. Begitu. Itu dalam rangka menyusun Renstra. Visinya, oh ini terlalu ribet, terlalu panjang. Misal pada saat masuk, kita sederhanakan supaya diingat karena visi itu fungsinya sebagai sumber informasi, sumber motivasi, sumber inspirasi. Bisa dirubah. Begitu. Nah, lalu ke bawah berarti kan ada kalau di pemerintahan nampaknya menggunakannya itu kebijakan tuh. Kebijakan, strategi itu. Strategi kan di konsep eh, Renstra ya. Tapi di birokrasi istilah strategi itu mungkin namanya kebijakan. Nah, bisa aja. Itu kan penamaan ya, istilah yang digunakan baku di suatu tempat, lokasi menggunakan kebijakan. Jadi pada saat ngomong kebijakan, maksudnya strategi gitu. Begitu walaupun berbeda kebijakan dengan strategi tidak 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 sama tetapi identik gitu. Nah, itu. Begitu Bapak Ibu. Eh, lalu tadi ada yang mau bertanya, Satria kemana ini Satria ini orangnya nggak ada. Satria bergitar. Hadir, Prof. Kameranya Mana di nggak sini bisa nggak ada. di ini, Prof. Mati kameranya, Prof. Iya, karena di mobil, Tidak, Prof, di rumah. perjalanan. Oh ya, oke. Prof, izin sedikit, Ya, Prof. Prof, ya. saya sebetulnya memahami apa yang digalaukan oleh Bu Indah. Nah, Nah, saya memahami gitu. Dulu awalnya saya nggak ngerti juga loh, ini kok sama gitu kan. Ini turunan kita sama. Tapi Bu Indah itu menurut saya yang di sekolah Bu Indah itu implementasinya udah bener Bu Indah. Karena yang Bu Indah dapatkan rencana kerja tahunan. Nah, disitulah dikumpulkan. Itu kan penjabaran dari Restra yang telah dibuat di sekolah Bu Indah. Saya memahami nih Bu Indah, dia galau Galau dia. takutnya nantinya dia salah. Tetapi Bu Indah harus ingat gitu bahwa Restra itu kan umumnya. Nah, jadi di setiap tahun berikutnya itu kan kita dikumpulkan oleh PKT. kepala sekolah masing-masing untuk membahas yang teknis-teknis, ya itulah Nah, kegiatannya. Ya, benar. semoga bisa menjawab kegalauannya ya. Ya. Terima kasih ya Pak Abdullah. Karena saya risau sebagai betul. penampil berikutnya Penerus. gitu Pak ya. Bener. Oke, baik. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu yang mau memberikan pendapat atau ingin menambahkan dari yang kami paparkan, silakan. Nih, Bu Samsinar, yang saya boleh nggak bertanya sama Bu memunculkan Samsinar? wajahnya itu saya menangkap yang nggak memunculkan ya. Karena ada ini banyak nggak memunculkan itu. Yang menangkap dia lagi nyuci baju, dia mungkin lagi nyetir mobil, dia mungkin lagi ngajar juga gitu. Apa bener nggak statement saya? Tiba-tiba terbuka semua kameranya, Prof. Baru ditunjukkannya. Karena zaman zaman COVID dulu itu ada juga mahasiswa saya itu lagi tidur-tiduran gitu, tapi kameranya ya ditutup juga. Gilang, mana Gilang? Gilang lagi ini dia. Ya, Prof. Lagi lagi cari bahan baju dia, Prof. Iya. Saya dari tadi ada, Prof. Persiapkan Oke. PKL tuh, Prof. Ya, silakan. Kalau yang mau Weni mana? Weni Asika ini gambar aja yang ditampilkan. Itu Gambarnya sih Ma- indah. Orangnya seperti apa saya nggak tahu. mahasiswa baru tuh, Weni Prof. mana Weni? Mahasiswa baru tuh, Prof.
Kaget Prof nanti lihatnya Prof. Yeni, Ya, mana Weni, Bu Weni? Ya, ternyata Weni tidak seperti Weni, nanti Prof kaget pas Perlu lihat. pengenalan itu, Prof. Wendy. oh Wendy. siapa nih? Weni Pak itu Suherman. Eka Pak Suherman. Suherman mungkin, Prof. Oh, itu. Pak Suherman nih, Prof. Ini oh Iya, punya Ini itu punya ya. apa ibunya punya mungkin ya. istrinya apa juga Iya. Pak Suherman. Oke. Silakan. Ada Eh, yang mau Ibu Yuni izin Prof. mau menyampaikan apa? Nah, Udah Bu tampil besar nih di di layar, kamera. Mbak. Nah, silakan Bu Yuni, gimana di sekolahnya bentuk program dan kegiatannya boleh diberikan sama kami, berbagi lah, berbagi pengalaman. Ya, terima kasih pada Prof dan Bu Miss apa. Kalau programnya mungkin sama juga lah sama dengan Bu Sam. Itu programnya kami kan kalau kegiatannya tuh dalam peningkatan mutu tuh ada juga kami mengadakan kombel. Ini kombelnya setiap seminggu itu waktu awal-awal kombel kan ada kita tuh waktu awal-awal di apa kombel tuh seminggu tuh kami ada 2 kali. Tuh akhirnya 2 kali lah seminggu Prof. Tapi sekarang mulai-mulai apa sekali seminggu tiap hari Kamis kami tuh kombelnya. Eh, Kemudian ada juga supervisi juga tuh saya apakan sekali 6 bulan ada supervisi per 1 semester. Nanti ada timnya. Jadi yang menilai apanya bukan saya saja, Prof. Nanti ada tim apa saya apakan. Itu ada 5 orang. Jadi dari semua guru tuh paling-paling saya nanti yang mau supervisinya 6 orang. Jadi yang lain tuh nanti ada timnya tuh. Dan juga kalau dalam kegiatan sekolah tuh kami kegiatan pagi itu kalau hari Senin kami upacara, kalau Selasa eh, mengaji, Rabu literasi, Kamis. Kalau sekarang kami senam dengan literasi. Namun ada sekarang kami mau buat program baru tuh mau menjadikan kami kan sekolah negeri. Jadi kami bagaimana karena saya lihat udah berapa tahun ini minatnya apa turun karena kami berdekatan dengan sekolah favorit. Jadi eh, orang-orang kan beranggapan enak apa favorit. Jadi itu membuat sekolah kami lama-lama sedikit ya Prof. Jadi saya bagaimana lah apanya. Jadi saya sekarang ini berusaha untuk bagaimana supaya apa ikon SMP 7 itu menjadi apa. Jadi saya mau kepingin jadi sekolah tuh apa, sekolah tahfiz Prof. Jadi ini baru mulai saya pakai hari kegiatan hari Selasa pagi itu Selasa, Rabu dan Kamis Jumat yang mana kami pilihlah mana anak yang mau tahfiz. Jadi disitulah dia mulai nyetor. Jadi baru berjalan seminggu nih lah yang kami apakan. Mudah-mudahan program kami ini nanti terapa nanti. Memang kami udah apa juga sama dinas kata dinas kalau memang udah apa nanti kita launching jadi nanti sekolah ibu sebagai sekolah ikonnya lebih berbeda dari sekolah negeri yang lain jadi itu membuat minat sekolah lain apalagi ke SMP 7 Sebagai program unggulan ya Bu ya Eni. unggulannya jadi ini memang kalau sekolah kami ini udah separuh tuh non muslim tapi kami walaupun begitu kami apakan juga jadi dan juga kendala kami sekarang ini anak-anak banyak apa banyak tidak pandai baca apa ikro masih ikro dia jadi mana yang udah lancar di situ kami mulai untuk mengapakan tahfiznya demikian kalau apa sama aja sama Busam kegiatan yang lainnya hmm, hari Jumat itu imtak dan apa juga dia imtak itu kadang ganti-ganti kadang imtak kadang kayak tadi Jumat kami pagi itu sholat duha anak-anak yang non muslim itu ada pula kegiatan rohaninya jadi hanya itu tambahan dari saya Prof
Ya. Ya, terima kasih Bu Yuni telah memberikan contoh-contoh program yang dilaksanakan di sekolah beliau. Mungkin ada lagi Bapak Ibu Kepala Sekolah tuh Bu Noperianti, nah, tuh Bu Kepsek juga boleh juga memberikan eh, tambahan contoh, mungkin contoh program sampai kegiatan secara konkret. Pada Bu Noperi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teman-teman, sepertinya sinyalnya di sekolah saya ini kurang. Tidak bersama. Seandainya saya Putus-putus. saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, eh, sampaikan sama teman-teman tadi banyak sekali program-program yang sudah dilakukan di sekolah rekan guru yang lainnya. Tetapi di sekolah saya tidak seperti itu banyaknya karena saya di sini baru sekitar setahun. Tetapi programnya yang salah satu yang yang sudah saya terapkan mungkin sebagai tambahan saja, yaitu adanya sholat zuhur berjamaah. Kenapa saya adakan program sholat zuhur berjamaah di masjid? Di masjid ya teman-teman ya, karena yang pertama sekolah saya ini dulu ada program Bupati Pak Jepri termasuk yaitu sekolah terpadu. Nah, sekolah saya ini didirikan pada tahun ini, sekolah itu sudah dihapus oleh Pemda Kampar dan menjadilah kami sekolah terpadu mandiri judulnya karena kita tentu harus punya daya tarik dari supaya anak-anak semangat mendaftar ke sekolah kita. Padunya tidak saya hapuskan. Jadi kami sebut selanjutnya sebelum saya di sini anaknya wawancara dengan wali murid dan guru serta anak murid. Ternyata anak-anaknya yang kelas 4, 5, 6 mereka sholat jemaahnya hanya di dalam kelas masing-masing. Punya solusinya, punya sholat berjamaah di masjid yang ada di sekitar. Kenapa saya ambil itu? Alasannya adalah masuk waktu sholat zuhur itu teman-teman. Jadi saya punya utusan satu orang untuk membaca seni atau dengan yang bersuara yang merdu yang melalui mic di masjid tersebut. Jadi itu merupakan daya tarik terhadap sekolah kami. Itu mungkin tambahannya dari teman-teman sudah diterapkan. Kemudian yang seperti Bu Yuni tadi sudah diterapkan. Perlombaan kelas bersih sudah saya terapkan program dari teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Noperi yang sudah juga berbagi tentang program dan kegiatan yang ada di sekolah. Masih ada Bapak Ibu yang lain? Bu Diana Olensia dari SMP gimana? Mungkin ada. Ya, terima kasih Bu Samsinar. Tambahan dari kami itu kalau di sekolah saya di SMP Negeri 2 Kuantan Hilir Seberang itu ada nama program yang pernah kami laksanakan yaitu mencintai Allah melalui Al-Quran, yaitu kegiatan membaca Al-Quran eh, lalu hatam gitu. Jadi pada akhir semester itu kami data siswa yang sudah menghatamkan baca Al-Qur'annya 28 sampai 30 juz. Nah, kemudian kami laksanakan acara hatam Al-Qur'annya yang melibatkan
eh, orang tua dan masyarakat sekitar. Kenapa kami ambil hatam Al-Quran itu? Karena di desa di sekitar eh, sekolah kami itu eh, kebiasaan masyarakatnya eh, pada kelas 5 apa kelas 6 SD itu diadakan hatam Al-Quran gitu. Dengan nanti ada istilahnya, kalau di kampung tuh istilahnya bako. Bako tuh keluarga dari ayah kita gitu. Jadi nanti eh, apa namanya dibuatkan misalnya gambar gajah, kemudian gajah itu diisi sama makanan-makanan tradisional atau makanan-makanan instan. Tuh. Nah, jadi di sekolah juga kami laksanakan kegiatan dimaksud, namun tentunya eh, kebiasaan yang ada di masyarakat sekitar itu eh, tidak sempurna kami laksanakan di sekolah gitu. Jadi untuk program-program yang lain juga sudah atau hampir sama dengan yang disampaikan oleh teman-teman yang lain tadi tentang sholat berjamaah waktu zuhur itu sudah juga lama kami laksanakan di sekolah itu. Kemudian kalau pas Ramadan atau mau Ramadan itu program kami Ramadan berbagi. Jadi biasanya anak-anak itu setelah mengumpulkan infak selama 1 tahun dikumpulkan nanti akan disumbangkan ke teman-teman yang eh, yatim piatu dan yatim piatu dalam bentuk paket sholat. Maksudnya kalau perempuan mukena, kalau laki-laki kopiah dan sarung beserta dilengkapi sedikit sembako gitu. Itu aja Bu Samsinar dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Diana Olensiatani yang sudah berbagi tentang program-program dan kegiatan di sekolah beliau. Apakah masih ada lagi Bapak Ibu atau teman-teman adik-adik yang lainnya masih diterima berbagi praktik baik dari Renstra kita tadi dijabarkan melalui program dan menjadi sebuah kegiatan-kegiatan di sekolah. Baik, izin Bu Sam. Ya, silakan. Maaf ya. Bu Sam, mungkin karena banyak di antara kita yang sudah kepala dan pengawas gitu. Mungkin saya secara pribadi mungkin lebih tahu lebih dalam gitu. Kira-kira dalam menjalankan restra itu masalah utama yang biasanya dihadapi oleh Bapak Ibu semua kira-kira apa ya? Sehingga nanti kan itu bisa menjadi modal kami untuk tahap selanjutnya gitu. Mungkin bisa berbagi ya Bu Sam ya. Baik, berarti ini berupa apa namanya kendala yang dihadapi ya dalam melaksanakan program. Iya, nanti kan siapa tahu Bu Indah jadi kepala ya Bu Indah ya. Nah, jadi kita udah dapet ilmunya dulu gitu. Ya, mungkin saling berbagi ya Bapak Ibu kepala dan Bapak Ibu pengawas ya. Terima kasih. Pak Abdullah boleh sedikit menambahkan kalau tadi itu Bapak mungkin kita juga mau dengar apa seperti apa eh, kalau kita kan belajar analisis SWOT nih ya. Nah, apa mungkin ada strategi lain dari Bapak Ibu kepala sekolah yang memang sudah benar-benar gini kan kita yang sudah menyusun ranseranya menjadi program dan kegiatan seperti apa untuk melihat kelemahan dan kekurangannya itu seperti apa, strateginya seperti apa. Apakah menggunakan SWOT juga atau ada yang lain seperti itu? Terima kasih. Hmm. Ya kalau di saya, mohon maaf ya, izin. Kalau di saya Bu Sam, Bu Indah, Prof, kita masih menggunakan SWOT karena memang SWOT lebih sederhana dan lebih dianggap cocok untuk dunia pendidikan gitu. Memang ada yang lain, tapi kalau di madrasah saya masih menggunakan SWOT. Terima kasih. Baik, itu eh, pertanyaan mungkin ya dari kawan-kawan Pak Abdullah dan Bu Indah mengenai pelaksanaan
eh, program dan kegiatan tadi Renstra di sekolah masing-masing. Adakah Bapak Ibu yang ingin menjawab? Bu Silakan. Sam, mohon maaf, saya malah penasaran ke Bu Sam dulu karena Bu Sam kepala ya. Ya, selama 5 tahun ini kan kita udah jalanin restoran nih. Kira-kira kendala apa kalau kita sebagai kepala tuh yang paling kita hadapi itu untuk mewujudkan restoran itu kira-kira apa gitu. Sehingga kita untuk menyusun restoran berikutnya kita sudah antisipasi gitu Bu Sam. Boleh dong ya berbagi praktik baik ya. Pak, mungkin selain dari Bu Sam yang sudah lebih Ya, pengalaman itu nanti deh. adalah Kalau kepala bosan nanti sekolah yang PLC sudah nih. menjadi pengawas. Dia Oh tidak ya, hanya punya satu bisa kepala bisa sekolah bisa. saja, Ya, tapi Boleh banyak benar. silakan. kepala sekolah. Iya, Jadi pandangannya lebih luas mungkin seperti itu. Betul, pengalaman lebih betul. luas ya. Seperti. Ya, silakan. Tapi Bu Sam kan tim penyaji, ya. Boleh Jadi gini, diutamakan ya, Prof. ya, Baik. saya dulu. Oke. Ya, Prof. Perencanaan strategis itu memang di sekolah wajib. Di sekolah wajib ada, terutama pada saat mau melakukan akreditasi, karena ada syaratnya, ada restorannya. Tetapi eh, Renstra itu sesuatu yang mungkin formalitas. Banyak juga sekolah-sekolah yang renstranya formalitas saja. Formalitas, bahkan jangan-jangan restorannya nggak disusun juga. Yang pasti setiap tahun diminta itu kan RKA ya. Iya. RKA. Yang jelas RKA. Ada Nah, satu lagi, RKA Prof. itu pasti itu. KTSP Pas, sekolah, Prof, sama KOSP sekolah. Mungkin di dalamnya ya, ada lah. jadi karena bisa saja sudah jadi kepala sekolah ada renstra, tapi renstra formalitas ada renstranya, tetapi bukan merupakan panduan yang dilaksanakan karena itu kan dokumen perencanaan ya. Dokumen perencanaan harusnya ada. Tetapi itu kan harusnya, tetapi kenyataannya bisa jadi nggak ada. Nah, itu kenyataannya. Walaupun ada, bukan jadi panduan, Renstra itu jadi panduan ada gitu. Begitu. Jadi posisinya saya melihat sama lah di perguruan tinggi ya. Di perguruan tinggi itu ada Renstra di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Ada renstranya. Nah, tetapi akhir-akhir ini udah agak tertib sih. Kalau dulu-dulu kan nggak tertib. 5 tahun yang lalu gitu. 5 tahun yang lalu itu buktinya nggak tertib itu kan harusnya kan sinkron ya. Saya di universitas ya. Universitas itu merupakan gabungan dari fakultas-fakultas. Mestinya kan. Tetapi pada saat disatukan, susah juga menyatukannya. Karena masing-masing fakultas itu dengan persepsi dan pemahaman masing-masing menyatukannya susah. Jadi lalu ada dari kementerian harus disatukan. Karena harus disatukan, jalan yang paling praktis dibendel aja. Dari 10 renstra dibendel dari tebel gitu. Tetapi nggak menyatu. Gitu. Jadi praktik di lapangan itu. Nah, tetapi mungkin karena sekarang kan gini, renstra itu di perguruan tinggi nggak tahu di itu ya. Jadi perguruan tinggi itu merupakan perguruan tinggi negeri ya, merupakan bagian dari kementerian. Jadi renstra universitas itu harus mengacu kepada renstra kementerian. Nah, jadi renstranya itu
seperti kue lapis itu. Jadi kue lapis itu eh, tahu Ibu Indah kue lapis? Tahu, Berlaku. Prof. Ibu Indah Tahu. tahu ya? Ya, kue lapis itu ada warna hijau, warna merah, warna ini, ada ini kan. Berlapis-lapis. Nah, jadi yang paling tinggi, lapisan yang paling tinggi itu kementerian. Lalu kementerian, lapisan keduanya, kementerian kan banyak macamnya tuh. Ada universitas, ada perguruan tinggi institut, ada yang swasta, ada yang negeri. Nah, jadi lapisan pertama, nah tentu lapisan yang atas renstarnya presiden, lapisan yang di atas. Lalu lapisan yang kedua renstranya kementerian, lapisan ketiga kalau di universitas lapisan universitas, lalu di bawahnya lapisan fakultas. Jadi renstranya itu menyatu, disatukan menjadi kue lapis yang berlapis-lapis, tetapi sinkron. Nah, upaya seperti itu kan belum lama. Belum lama upaya seperti itu harus disinkronkan itu. Dulu udah ada juga renstra-renstra itu. Tetapi masing-masing bikin sesuai dengan persepsinya. Sehingga pada saat disatukan, kan diminta, satukan oleh kementerian. Ah bingung, karena bingung disatukanlah lu fakultas gitu, jadi tebal gitu. Padahal kan bukan itu maksudnya. Jadi seperti kue lapis itu. Nah, tidak menutup kemungkinan di sekolah juga seperti itu. Jadi jangan karena itu kepala sekolah gitu. Gimana prakteknya? Jangan-jangan nggak jalan juga gitu. Itu saya di di perguruan tinggi seperti itu juga. Tapi sekarang kan mulai saya cerita perguruan tinggi ya. Sudah mulai di perguruan tinggi itu. Jadi Renstra itu kan setiap tahun ada perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja kan. Perjanjian kinerja itu rektor dengan menterinya ada indikator keberhasilannya. Misalnya masing-masing rektor punya indikator keberhasilan ada 20 misalnya. Dari 20 itu, nah itu harus dijabarkan ke dalam renstranya gitu, ke dalam renstranya. Nah, itu perjanjian. Nah, perjanjiannya kalau nggak salah keras juga, manakala dari 20 key performance-nya kurang dari 50%, rektor harus mengundurkan diri atau dipecat gitu. Ada perjanjiannya kayak gitu. Jadi kalau kan kita ngajukan di performance-nya itu misalnya ada 20 item gitu. Perjanjian kalau tidak tercapai, kalau nggak salah saya membaca itu yang kurang dari 50% tidak tercapai, itu bersedia untuk mengundurkan diri atau diberhentikan oleh pimpinannya. Nah, seperti itu. Lalu rektor kedekannya juga seperti itu. Kedekannya itu seperti itu, ada perjanjiannya. Jadi, program-program yang di bawah itu harus melaksanakan program yang di atasnya. Karena yang di atasnya itu kan punya perjanjian kinerja. Misalnya menteri punya perjanjian kinerja dengan presidennya. Kamu tahun ini mau apa gitu. Misal salah satunya tentang indikator menteri, indikator menteri pendidikan tinggi kepada presidennya itu. Untuk 2025 harus menghasilkan 1.000 guru besar, gitu kan? Misal guru besar. Gitu. Nah nanti dihitung, sekarang udah bulan November gitu, udah dapat berapa?
guru besarnya. Kalau masih kalau 1.000, kalau cuma 500, ya siap-siap diberhentikan gitu. Dalam salah satu indikator itu. Itu nah, mungkin di SMA saya kira apa udah menyatu atau enggak. Jangan-jangan tidak menyatu juga. Tidak menyatu seperti pengalaman 5 tahun yang lalu di universitas gitu. Nah, kalau sekarang sih nampaknya di universitas ya, di kita perguruan tinggi itu nampaknya udah tertib karena pertama kenaikan pangkat sekarang kan harus pakai kinerja. Nah, kinerja itu harus ada di akunnya masing-masing. Nah, kalau dulu kan enggak. Sekarang itu ada akunnya. Tidak bisa tiba-tiba naik pangkat gitu. Karena akunnya terekam di situ. Seluruh aktivitasnya, kinerja bulanan kalau saya di perguruan tinggi semesteran. Ada yang namanya BKD. BKD itu beban kinerja dosen. Nah, kinerja dosen itu kan merupakan bagian dari pencapaian Renstra yang dibikin. Nah itu dosen itu ada kinerjanya. Dosen itu punya penelitian, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, lalu ya pengabdian masyarakat, lain-lain itu tambahan itu. Lalu kalau di perguruan tinggi ada syarat khususnya. Syarat khusus yang misalnya guru besar itu harus minimal 3 tahun sekali menghasilkan jurnal internasional yang berreputasi. Nah, seperti itu. Nah, masing-masing kan sekarang dituntut harus mengupload gitu, harus mengupload kinerjanya masing-masing. Lalu sekarang yang namanya apa namanya? Yang penilaian tahunan itu DP3 kalau zaman dulu ya. SKP sekarang. Iya, Saya iya sekarang, kan Prof. sekarang menggunakan online juga, melakukan melalui sistem. Iya. Nah, itu maksudnya dalam rangka kegiatan-kegiatan di instansinya itu ya merupakan turunan dari atas gitu. Misalnya dari kementerian turun ke bawah. Nah, kalau kementerian Ibu yang guru itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dia kan punya Renstra. Nah, diturunkan seperti itu. Nah, begitu. Jadi, nah memang Renstra itu karena sebenarnya kan ada juga. Nggak ada Renstra pun jalan. Nggak ada Renstra pun jalan juga. Ada Renstra nambah-nambah susah gitu. Gitu kan. Nah, sampai ada seloroh juga. Ya, dulu gitu. Nggak perlulah itu visi misi, nggak perlulah itu program-program yang penting mah yang sekampung dengan saya, yang mau milih saya ada berapa, itulah yang akan jadi. Begitu, karena saya pemilihan itu berdasarkan banyaknya pendukung kan. Itu ada juga, nggak ada perlu tuh visi-visi itu cuma untuk ini aja yang penting. Ya biasanya yang sekampung milihnya dia sekampung juga. Yang dari kampung dia ada berapa gitu. Nah, nanti dia terpilih gitu. Nah, masalah Renstra gampang lah di karang-karang gitu. Nah, seperti itu posisinya. Nah, mungkin semakin hari semakin perbaiki, tetapi semakin hari juga terjadi pembusukan juga semakin banyak juga begitu. Nah, itu fenomenanya. Fenomenanya nggak sederhana. Kita kan secara konsep lagi belajar Renstra, rencana strategis pendidikan. Tetapi dalam praktek di lapangan, ya belum juga
yang 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 berjalan gitu, berjalan sebagaimana seharusnya dari mengapa Renstra itu ada gitu. Begitu Bapak Ibu. Eh, karena sebenarnya kan ada asumsinya tuh. Mengapa Renstra itu ada? Asumsinya itu perguruan tinggi itu berkompetitif gitu. Perguruan tinggi atau sekolah, satuan pendidikan sekolah itu hidup dalam kompetisi. Nah, tapi kenyataannya kan di Indonesia enggak. Di Indonesia itu enggak. Itu kan ada di Amerika. Di Amerika itu semua sekolah, semua pelayanan kesehatan itu dilakukan oleh swasta. Sehingga kita itu kan menggunakan sistem yang tidak, karena dalam konstitusi kita pendidikan itu ada kewajiban negara. Di pasal berapa Pak Abdullah? Di konstitusi kita pendidikan itu diatur dalam pasal berapa? 31 ya pendidikan. Nah, kan lupa, undang-undang udah lupa juga kan. Pasal berapa tuh pendidikan? Pasal 31, Prof. 31, Prof. Ya pasal 31. Tiap warga negara Ya, berhak mendapatkan ada pendidikan. konstitusi kita seperti itu. Nah, sementara Renstra adalah alam pikirannya institusi itu berkompetisi gitu. Berkompetisi. Nah, karena institusi itu berkompetisi, maka pimpinan institusi itu diberi target dalam Renstra itu. Target-target dalam Renstra itu diukur setiap saat. Renstra itu kan diukur setiap tahun itu berarti ada 3 kali, ya semester, bukan triwulan, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 untuk mengukur ketercapaian dari Renstra yang disusun gitu kan. Nah, kalau tidak tercapai, ya kita kan nggak begitu serius ya tentang itu ya, walaupun ada janji-janji kan janji ya janji gitu. Kalau nggak tercapai ya nggak apa-apa juga, gitu kan? Nggak saklek seperti di swasta. Kalau tidak tercapai diberhentikan, ganti gitu. Kalau kita kan toleransi, nggak salah ganti-ganti itu nggak mudah juga, gantinya siapa, begitu. Nah, jadi institusinya itu asumsinya kompetitif. Karena kompetitif, maka Renstra itu, performan dari Renstra itu ya harus dipenuhi. Kalau tidak, misalnya ada perjanjiannya 50% tidak tercapai diberhentikan. Tapi selama saya dengar gitu nggak ada rektor diberhentikan gara-gara Renstranya tidak tercapai gitu. Paling-paling, ini gimana nih Renstranya nggak tercapai. Gitu. Belum dengar ya, tetapi kalau diberhentikan gara-gara ditangkap KPK sering dengar gitu. Itu diberhentikan gara-gara itu. Tapi kalau rencananya tidak tercapai, eh, kayaknya walaupun memang ada ketentuannya, tapi enggak juga lah. Belum pernah dengar gitu, saya belum pernah dengar. Misalnya contoh kan, perguruan tinggi itu kan rata-rata perjanjian dengan kementeriannya tentang ranking per universitas di dunia kan. Nah, rata-ratanya itu kan, misalnya kita Undri itu 2000 ranking di dunia gitu. Nah, lalu nggak nyampe, ya nantilah tahun depan.
Gak nyampe lagi, nantilah tahun depan. Tahun depan udah ganti orang lagi, rektornya ganti kan, karena jabatannya. Jadi targetnya nggak tercapai, ya selesai juga gitu. Begitu. Nah, jadi memang Renstra dalam praktek cuman ada beberapa aja lah sekolah juga yang menjalankan itu. Kalau saya pantuan saya ya, beberapa sekolah enggak juga. Tapi yang serius, yang ini di RKA-nya itu, RKA, ya bener-bener tuh. Tapi pada saat ke Renstra, enggak begitu ini. Dan pimpinan juga enggak begitu concern juga, karena di instansinya juga enggak juga gitu. Begitu, Ibu Indah. Jadi hal yang indah di dalam Renstra belum tentu dalam kenyataannya seindah apa yang terkonsep dalam Renstra itu. Jadi jangan berharap banyak minta Ibu Samsiah walaupun dia kepala sekolah apa bener enggak gitu. Sorry Pak Ibu Samsiah. Nah, saya berkaca dari universitas saya aja. Berkaca dari universitas saya. Nggak usah lah Renstra nanti kalau kita jadi yang dari kampung saya yang akan memilih saya ada berapa? Kalau banyak lebih dari 50%, calonnya cuma sedikit, saya jadi Renstranya nantilah dibikin lagi gitu. Begitu. Dalam praktek ya, dalam praktek kenyataan sehari-hari. Ada yang lain? Kalau tidak ada, cukup. Ibu Samsia nunggu cukupnya itu. Benar. Cukup. Perkuliahan hari ini dia disambung lagi minggu depan. Untuk tugas Ibu Indah. Kalau Ibu Indah sekarang serius, harusnya minggu depan lebih serius lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas penjabaran materinya tentang pencerahannya juga mengenai Renstra. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami. Mudah-mudahan bisa dilengkapi nanti oleh kelompok selanjutnya. Saya sebagai moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar ya. Silakan. Terima kasih, Prof. Teman-teman nanti pada jam